Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Daviza dari kelas Agri Bisnis A Palembang dengan NIM 0501138212618. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isu jaga persatuan di era digital, nilai-nilai Pancasila perlu semakin ditetapkan. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, penanaman nilai persatuan sebagaimana tercantum dalam Pancasila merupakan tantangan tersendiri. Pasalnya, penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang kian marak di media sosial bisa berakibat buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu bentuk hoaks yang kerap muncul di masyarakat adalah dalam bentuk artikel berita dengan judul bombastis dan narasi menyesatkan. Oleh karena itu, masyarakat dituntut cerdas dalam memilah serta memilih informasi yang beredar di dunia maya. Dalam pemaparan Edi Karsito menyampaikan bahwa setiap warga negara wajib turut serta menjaga nilai Pancasila di era digital. Oleh karena itu, membangun kepekaan nurani dan empati adalah hal yang penting. Dengan demikian, setiap warga negara dapat saling menghargai, menghormati satu sama lain, sehingga tercipta kepedulian dan tenggang rasa. Hati nurani adalah moralitas yang sangat hakiki. Indonesia sebagai negara multikultural dengan berbagai macam agama, suku, bangsa, dan bahasa harus kembali menerapkan sikap toleransi sesuai semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ujar Edi. Ia berpendapat, pemahaman mengenai keragaman budaya Indonesia perlu disampaikan kepada generasi muda. Misalnya budaya sopan santun dan gotong royong. Tak hanya itu, lanjut Edi, dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila diperlukan cara-cara kreatif agar mudah diterima kaum muda masa kini, terutama di ruang digital. Falsafah Bhinneka Tunggal Ika dapat diperkuat dalam membangun budaya Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan begitu, keharmonisan dan kesetaraan di era digital dapat tercipta, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Karina Basrewan menjelaskan, di tengah pandemi COVID-19, teknologi digital dapat mendekatkan yang jauh. Pada masa ini, Ibu Karina, aktivitas tatap muka semakin dibatasi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun, berkat teknologi digital, pertemuan secara virtual dapat dilakukan. Seiring perkembangan teknologi, masyarakat juga semakin kreatif dalam membuat konten, akan saling berkolaborasi, jelasnya. Selama pandemi, Karina mengaku kerap memanfaatkan waktu di rumah dengan banyak belajar. Ia memanfaatkan internet untuk belajar memasak. Satu hal yang ia terapkan sebagai konten kreator, pihaknya bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar kepada para pengikutnya. Hal itu dilakukan Karina dengan tidak membagikan informasi palsu yang dapat merugikan orang lain. Mengedukasi orang lain terkait literasi digital sangatlah penting. Secara tidak langsung, hal ini dapat membantu mereka untuk semakin paham bagaimana berkomunikasi dan menambah informasi yang benar di dunia maya, terang Karina. Pada kesempatan yang sama, Yuda Wirawanda menjelaskan cara meminimalisasi dampak buruk masuknya budaya asing ke Indonesia melalui media sosial. Menurut Yuda, hal itu dapat dilakukan dengan membatasi diri dari konten atau informasi yang sifatnya negatif. Selain itu, menyaring konten yang diterima berdasarkan nilai-nilai pemahaman Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga perlu diterapkan. Dengan cara itu, konten-konten yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus diproduksi dan dikemas semenarik mungkin, sehingga bisa menarik perhatian banyak orang, jelasnya. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia harus lebih meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai isu tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.